SM Store, amanah dalam muamalah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di dalam kajian yang berjudul 3 kunci pengasuhan, yaitu doa, teladan, dan sabar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majelis ini menjadi pertemuan yang diberkahi, dan semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbincang tentang pengasuhan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan hal-hal penting yang menjadi panduan kita di dalam menjalani kehidupan. Dan hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis di mana di dalam riwayat Muslim dikisahkan ada seorang musyrik yang bertanya dengan penuh keheranan kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Seorang musyrik ini bertanya, "Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Sungguhkah nabi kalian telah mengajari segala sesuatu termasuk urusan buang air? Kata Salman Al-Farisi, "Ajal, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang itu semua." Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan buang air saja ada panduannya di dalam Islam. Apalagi persoalan penting seputar pendidikan dan pengasuhan. Islam juga telah memberikan panduan. Islam mengajarkan tentang konsep pendidikan dan pengasuhan kepada kita semua dengan bahasa yang ringan dan sederhana, mudah untuk dipelajari, sebagaimana hakikat Al-Quran itu sendiri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk jadikan pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ternyata Islam mengajari kita untuk mendidik dan mengasuh itu sederhana. Di dalam Al-Quran, Islam mengajari kita untuk mendidik dan mengasuh itu diibaratkan seperti menanam. Ada yang tahu dalilnya, Pak? Apa dalilnya kalau Islam mengajarkan kita untuk mendidik dan mengasuh itu ibaratkan menanam? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, yang mana di dalam ayat ini Allah menceritakan kisahnya Hana, istri Imran, yang dia mendapatkan keturunan seorang wanita salihah bernama Maryam. Allah katakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Allah menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Kalimat berikutnya yang menjadi kata kunci, "Wa ambataha nabatan hasanan." Dan Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ambata artinya menumbuhkan, nabatan artinya tanaman. Ini isyarat bahwa mendidik itu di dalam konsep Islam adalah seperti menanam. Kira-kira kalau kita menanam, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita perhatikan di dalam menanam? Yang pertama, harus tahu yang ditanam itu apa, tujuan menanam itu apa. Yang kedua, harus rajin-rajin memberi nutrisi, disiram air, dikasih pupuk, mencari media tanam yang baik.
Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan oleh sang penanam adalah menjaga tanaman yang sedang ditumbuhkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang bisa mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Yang namanya menanam juga, sang penanam itu harus sering-sering sharing dengan sesama penanam yang lain. Dan yang namanya penanam itu harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur dan memudahkan tumbuhnya tanaman tersebut. Ini analogi yang indah tentang proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Orang tua sama halnya seperti penanam. Orang tua harus tahu tujuan mendidik anak itu apa. Orang tua harus memberikan nutrisi yang baik bagi anak. Pengajaran ilmu agama, pendidikan adab, dan juga pesan-pesan kebaikan yang lainnya. Orang tua juga harus tahu dan harus mengawasi pengaruh-pengaruh buruk yang bisa merusak diri anak. Orang tua juga harus sering-sering sharing, berbagi pengalaman dengan orang tua yang lainnya, dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, dengan para asatidzah yang pakar di dalam keilmuan, sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan orang tua juga harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam mendidik anak-anaknya. Dari sedemikian gambaran ringkas ini, kita sederhanakan 3 kata kunci di dalam pengasuhan, yaitu yang pertama berdoa, yang kedua teladan, dan yang ketiga kesabaran. 3 kata kunci ini kita sarikan dari analogi mendidik itu seperti menanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua, sehingga kita bisa mengambil faidah yang banyak dari sharing-sharing singkat kita pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti, kita adakan kuis terlebih dahulu ya. Berhadiah insyaallah. Apa hadiahnya panitia? Saya sudah siapkan hadiahnya insyaallah. Panitia tiba-tiba langsung kaget. Waduh. Pertanyaannya, nah, ini untuk ini ya, menyegarkan suasana sejenak. Thayyib. Kuis dulu ya sebelum masuk ke inti materi. Ada sebuah hadis Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, soalnya tentang hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-walud wal-wadud fa inni mukatsirun bikum al-umam." Nikahilah oleh kalian wanita yang subur, yang banyak keturunan, dan juga yang penyayang, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah umat yang banyak. Maka soal kuis pertanyaannya adalah, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang anaknya paling banyak? Nah itu soalnya ternyata ya. Thayyib, berhadiah buku insyaallah. Yang anaknya 2 ada pak? Ada 2. Yang anaknya 3? Masya Allah 3. Yang anaknya 4? Ada 4, Masya Allah. Yang anaknya 5? Masya Allah 5, paling belakang. 6? 6, Masya Allah Bapak, barakallahu fiik. 7? Kok ada adik-adik ngangkat tangan? Ada yang 8? Di atas 8 ada? Tidak ada, berarti paling banyak 6 Pak ya. Nanti insya Allah di sesi istirahat kita kasih hadiahnya Pak ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Tayyib. Kita lanjut ya jamaah sekalian ya. Nah, kita masuk ke inti materi tentang 3 kunci pengasuhan. Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ibadah yang lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari ibadah doa. Kenapa doa dikatakan sebagai ibadah yang mulia?
Kenapa pula di dalam riwayat hadis dikatakan doa sebagai inti dari ibadah? Karena doa itu sejatinya aktsarul ubudiyah. Karena di dalamnya menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan diri kita sebagai seorang hamba yang sangat butuh pada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini adalah kunci utama di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Karena doa adalah sesuatu yang bisa membuat hal yang tadinya tidak mungkin menjadi sebuah hal yang mungkin saja terjadi. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk tidak lelah di dalam berdoa. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, nanti sering menjumpai ayat-ayat yang isinya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Baqarah ada, di surat As-Saffat ada, di surat Ibrahim bahkan itu banyak sekali doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa dari sesuatu yang secara kasat mata itu tidak mungkin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala justru mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meminta di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang kering. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman. Di awal doa Nabi Ibrahim berucap demikian. Di lembah yang kering, tak ada kehidupan, tak ada sesuatu apapun, tidak ada tanaman. Tapi kemudian di akhir doa Nabi Ibrahim justru malah meminta warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Masya Allah, ini pelajaran mahal buat kita para ayah bunda. Ini pelajaran yang sangat indah bagi kita para orang tua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam. Mungkin kita dulunya sering melakukan berbagai kemaksiatan. Mungkin kita terlambat berhijrah. Mungkin anak kita sudah tumbuh besar, baru kemudian kita baru sadar pentingnya mendidik dan mengasuh mereka dengan konsep Islam. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama dahulu, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bahkan ada yang mungkin masa lalunya lebih parah daripada kita. Ada Pak seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu tadinya adalah seorang perampok. Bahkan dia pencuri yang sangat ditakuti. Tapi siapa sangka kemudian dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian dia menjadi seorang ulama. Sampai-sampai dipuji oleh ulama yang lainnya. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, khairun nas al-Fudail ibnu Iyad. Manusia terbaik di zaman kita adalah Fudail bin Iyad. Masya Allah, tadinya seorang perampok, tadinya seorang penyamun, tapi kemudian dia belajar memperbaiki dirinya hingga dia menjadi seorang ulama yang diakui keilmuannya. Qadarullah wa ma syafa'al. Anaknya sudah tumbuh besar. Apakah Fudail bin Iyad berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena terlambat mendidik anaknya? Jawabnya tidak. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat bagus dan indah sekali. Bapak Ibu bisa hafalkan doa ini. Apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad? Kata Fudail, Allahumma inni ijtahadtu
an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Dengan penuh harap, dengan penuh rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Fudail berdoa, Allahumma inni ijtahadtu, ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh an uaddiba aliyan, untuk mendidik anakku yang namanya Ali. Falam aqdir ala ta'dibihi, tapi ya Allah, aku tidak kuasa dan tidak mampu untuk mendidiknya. Fa'addibahu li, maka ya Allah, didiklah dia untukku. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Anaknya Fudail bin Iyad yang namanya Ali itu menjadi seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Imannya begitu subur. Bahkan tiap kali dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang surga ataupun neraka, berlinang air matanya. Bahkan pernah suatu kali Fudail bin Iyad mengimami solat. Fudail bin Iyad membaca surat Az-Zumar. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Sampai di surat Az-Zumar ayat 47, Fudail bin Iyad membaca ayat ini yang artinya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ali, anaknya Fudail yang menjadi makmum sholat saat itu, mendengar ayat ini langsung menangis sejadi-jadinya. Seusai sholat, jamaah pun menghampiri sumber tangisan yang ternyata dari Ali, anaknya Fudail itu tadi. Dijumpai dia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dibangunkan, ternyata dia tidak bangun kembali. Ali bin Fudail bin Iyad kemudian wafat dalam keadaan kesedihan yang mendalam setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Disebutlah dia sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh lantaran mendengar ayat Al-Quran. Lihat Pak, bagaimana seorang anak tumbuh di atas ketaatan karena doa dari seorang bapak, karena doa dari sang ayah, yang padahal dulunya adalah mantan perampok yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi kemudian Fudail bin Iyad meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sepenuh harap. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin sebagian kita ada yang mengeluh, Kak Erlan, saya kesulitan mendidik anak. Kak Erlan, saya terlambat berhijrah. Bagaimana saya mengasuh anak? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata kita. Kira-kira Allah tahu tidak apa yang kita doakan? Tentu mengetahui doa-doa kita. Innahu sami'ud du'a. Allah itu mendengar dan merespon doa-doa kita. Jangankan doa-doa kita, daun yang jatuh berguguran saja Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh berguguran itu melainkan Allah pasti mengetahuinya. Daun yang jatuh saja, padahal daun di atas muka bumi ini banyak ya Pak ya, tapi daun yang jatuh saja Allah tahu. Apalagi doa-doa dari hamba yang penuh harap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat yang menyambar-nyambar. Maka doa ini semoga bisa menjadi senjata kita, yang mana dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mendidik dan menjaga anak-anak kita. Ini kunci pengasuhan yang pertama Pak, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lelah berharap, tidak boleh bosan meminta. Nabi Ibrahim saja, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, seringkali menyebutkan anak keturunan di dalam doa-doanya. Padahal beliau kekasih Allah Pak. Maka kita tentunya lebih-lebih butuh dan berharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dan mendidik anak-anak kita dengan baik.
Kunci pengasuhan yang kedua adalah dengan keteladanan. Mendidik anak yang paling sulit itu apa, Pak? Mendidik anak yang paling sulit itu adalah mendidik diri kita sendiri. Ini kesulitan terbesarnya, Pak. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah bayangan dari kita. Yang namanya benda, kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya juga bengkok. Tapi kadang ada kok, ada bendanya lurus, bayangannya bengkok. Ada benda bengkok, bayangannya lurus. Nah, itu karena faktor lingkungan biasanya. Namun kaidah umumnya adalah kalau benda lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya juga bengkok. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan tumbuh di atasnya tanaman-tanaman yang tumbuh subur dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik. Ini menjadi dalil dari para ulama di mana menyemangati kita sebagai para orang tua untuk memulai memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki anak-anak kita. Itulah pula isyarat dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak katakan ku ahlikum wa anfusakum. Allah tidak katakan ahlikum dulu baru anfusakum, tidak. Tapi yang Allah mulai adalah ku anfusakum wa ahlikum. Diri kalian jaga terhadap api neraka, kemudian jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini isyarat kita harus memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sering tidak Bapak Ibu, kita itu ditiru oleh anak-anak kita. Itu ayah kok rajin sholat, anaknya juga jadi ikut-ikut sholat. Lihat ibu kok rajin tilawah, anak juga jadi suka-suka tilawah. Masya Allah, mereka anak-anak adalah peniru yang ulung, mesin fotokopi yang canggih, begitu katanya. Karena begitulah sejatinya anak-anak, mereka akan belajar dari keteladanan orang tuanya. Teladanan itu, Pak, teladan itu adalah suatu pelajaran yang tidak mesti terucap, tapi bisa jadi dia tertancap kuat di dalam benak anak. Ini yang namanya keteladanan, Pak. Oleh karenanya inilah yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in yang sengaja memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Dia katakan, ya bunayya la azidanna fi sholati min ajlika. Wahai anakku, aku sengaja menambah rakaat sholatku lantaran dirimu. Para ulama menjelaskan di antara makna kalimat Sa'id bin Musayyib ini, yang pertama, karena Sa'id bin Musayyib ingin memberikan keteladanan untuk anaknya. Yang kedua, Sa'id bin Musayyib sengaja memperbanyak sholat sunnah di rumah agar bisa mendoakan anak di dalam sholatnya. Dan yang ketiga, Sa'id bin Musayyib memperbanyak sholat sunnah untuk memperbaiki dan menambah kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hubungan orang tua dengan Allah itu baik, maka hubungan orang tua itu dengan anak pun akan jadi baik. Abdullah bin Aun mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Anak-anak kita juga manusia. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Maka Allah akan memperbagus kesolehan anak-anak kita. Wa kana abuhuma solihah. Ayah yang soleh itu memberikan pengaruh yang baik buat anak-anaknya. Subhanallah. Oleh karenanya ayah bunda, pentingnya kita untuk memperbaiki diri
semangat untuk mensolehkan pribadi, dan juga memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kadang kita cuma bisa menyuruh dan memerintah, tapi tidak memberikan keteladanan ya Pak ya. Dan inilah yang menjadi musibah. Uminya nyuruh anak untuk murojaah, tapi umi tidak menunjukkan contoh di depan anak-anaknya. Anaknya disuruh tilawah, nak tilawah, uminya sibuk buka WA, enggak ikut tilawah. Ayahnya bilang, nak jangan suka bohong, jangan suka dusta. Tapi ketika tamu yang tidak dikehendaki datang ke rumah, ayahnya berpesan kepada anak, nak kalau ada tamu datang ke rumah cari ayah, bilang ayah enggak di rumah. Padahal ayahnya tidur di kamarnya. Ngajari untuk jujur, tapi ayahnya yang justru malah mencontohkan untuk berdusta. Uminya bilang, nak jangan teriak-teriak, jangan marah-marah. Padahal ngomongnya sambil marah. Ada yang seperti ini Bu? Tuh kan gak jawab. Ala kulli hal, banyak sekali. Bahkan mungkin itu terjadi pada diri kita. Belajar memberikan keteladanan adalah PR panjang bagi para orang tua. Untuk bisa memberi keteladanan, untuk bisa mensolehkan diri kita dan anak-anak kita, kita perlu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi ibu dan ayah, kita perlu hidayah. Untuk menjadi ayah dan ibu, kita perlu ilmu. Hidayah dan ilmu ini adalah poin penting untuk bisa memberikan keteladanan bagi anak-anak kita. Untuk jadi ibu dan ayah, kita perlu hidayah. Untuk jadi ayah dan ibu, kita perlu ilmu. Kalau orang tua sudah memberikan teladan yang baik, insya Allah anak akan mudah meniru yang baik. Kalau orang tua mengajari anak untuk berbakti kepada ayah bundanya, ketika orang tua tersebut memberikan contoh yang baik, maka otomatis insya Allah ta'ala anak pun akan berbakti kepada orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Ini pesan dari Nabi SAW, agar kita sebagai orang tua bisa menunjukkan contoh yang baik, agar kita sebagai orang tua bisa memulai perbaikan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Syekh Shalih Ghanim di dalam ceramahnya pernah mengatakan, dahulu para sahabat tidak secara khusus dan spesifik membahas tentang ilmu parenting, tapi para sahabat itu fokus memperbaiki diri mereka. Lantaran dengan sebab itulah Allah yang memperbaiki anak-anak mereka. Maka keteladanan, mensolehkan diri kita, ini adalah kata kunci yang kedua di dalam pengasuhan, yaitu memberi keteladanan. Dan kata kunci pengasuhan yang ketiga, yaitu kita perlu sabar di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Kita harus sabar ketika memerintahkan anak mengerjakan ibadah. Allah berfirman di surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyuruh untuk bersabar dengan kata istobir, bersabarlah. Padahal kan yang kita tahu Pak, bersabarlah itu kan bahasa Arabnya isbir. Betul ya Pak ya? Seperti ayat fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik. Biasanya kita dengar kata perintah untuk bersabar itu isbir. Tapi kenapa di dalam menyuruh anak untuk mengerjakan sholat, kata perintahnya menjadi istobir, wastobir 'alaiha? Karena istobir di sini Pak, dia mengalami perubahan wazan, perubahan pola kata, sehingga kata istobir itu lebih menunjukkan makna sungguh-sungguh dan butuh perjuangan yang lebih daripada sekedar isbir.
Begitu Bapak ya. Jadi istabir itu artinya sabar yang penuh dengan perjuangan, sabar yang butuh effort, sabar yang butuh sungguh-sungguh. Dia lebih dari sekedar isbir. Istabir itu sabar yang penuh dengan perjuangan. Dan ketika menyuruh anak sholat, Allah pakai kata istabir. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu artinya di dalam memerintahkan anak mengerjakan ibadah, kita perlu sabar. Di dalam mengawasi anak, kita juga perlu sabar. Apalagi sekarang pengaruh-pengaruh buruk bagi anak itu sangat mudah dijumpai oleh anak-anak kita. Dari teman mainnya, dari tontonannya, dari lingkungannya. Ini memberikan paparan-paparan keburukan bagi diri anak. Maka kita sebagai orang tua harus sabar untuk mengatasinya. Sebagaimana sabarnya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub begitu sabar Pak, untuk menjaga Nabi Yusuf dari pengaruh yang buruk. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Nabi Yakub mengawasi anaknya, menjauhkan anaknya dari pengaruh yang buruk. Ini contoh keteladanan di dalam sabar mengawasi anak. Nabi Yakub juga mengajarkan kita untuk sabar di dalam mengajari agama kepada anak. Tahu tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Yakub itu saking perhatian kepada agama anak-anaknya, sampai-sampai ketika hendak menjelang kematian, Nabi Yakub masih sempat-sempat menanyakan akidah anak-anaknya. Idh hadaral Yaqubal maut. Ketika Yakub hendak menjelang kematiannya, Nabi Yakub berkata kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku. Nabi Yakub alaihissalam sampai-sampai sebesar itu perhatian terhadap agama anak-anaknya. Maka wajar Nabi Yusuf itu bisa selamat dari ajakan berbuat maksiat lantaran pendidikan dari seorang ayah yang luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam yang begitu semangat mengajari agama, menjaga anaknya dan melindungi anaknya dari pengaruh yang buruk. Nanti akan kita ceritakan lagi sambungan kisahnya setelah azan Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Kita lanjutkan sedikit ayah bunda dan jamaah sekalian sekitar 10 menit ke depan sambil menunggu waktu isya. Tadi Kak Erlan sudah sampaikan bagaimana sabarnya Nabi Yakub alaihissalam di dalam mendidik anak-anaknya, termasuk terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sekarang mari kita lihat kisahnya, bagaimana Nabi Yusuf itu menjadi anak yang tangguh. Ketika diajak untuk berbuat maksiat, dia katakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di surat Yusuf ayat yang ke-24, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh wanita yang menjadi permaisuri raja saat itu sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita itu, andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Robnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari ajakan berbuat maksiat lantaran melihat tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya membawakan banyak riwayat yang mengemukakan berbagai macam pendapat terkait dengan tanda dari Allah yang dilihat Nabi Yusuf itu seperti apa sebenarnya. Dan uniknya Bapak Ibu, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa tanda dari Allah yang dilihat Nabi Yusuf alaihissalam saat itu adalah sosok sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang hadir di dalam benaknya dalam keadaan sedang menggigit jarinya. Allahu Akbar. Bagaimana ayah teladan yang satu ini begitu berkesan di dalam diri anak, sehingga sang anak hendak berbuat maksiat, kemudian melihat sosok sang ayah yang hadir di dalam benak, hingga kemudian Nabi Yusuf pun tidak mengindahkan ajakan dari wanita yang hendak mengajaknya berbuat maksiat. Itu artinya ayah yang membersamai anak, orang tua yang hadir serius untuk mendidik dan mengajari adab kepada anak, ternyata memberikan kesan yang luar biasa pada diri anak. Maka orang tua, ayah bunda harus sabar ketika mengajari anak, harus sabar ketika memerintahkan anak beribadah, harus sabar menjaga anak dari pengaruh-pengaruh yang buruk, harus sabar untuk bisa membersamai anak, membangun kedekatan, membangun kehangatan. Lihat bagaimana Nabi Yakub tadi berkata kepada anaknya dengan sapaan, ya bunayya, wahai anakku. Ini dalam bahasa Arab istilahnya ini memakai isim tasghir bimakna tadlil. Ini sebuah sapaan yang mana kata sapaan ini dikemas dalam bentuk isim tasghir yang artinya adalah mengandung makna kedekatan dan keakraban. Itu artinya Nabi Yakub menjadi orang tua yang sabar dalam membangun kedekatan, membangun keakraban, dan menanamkan benih-benih kasih sayang kepada diri anak-anaknya. Dan inilah orang tua yang sabar yang hendaknya kita jadikan teladan. Bagaimana Nabi Yakub sangat perhatian mendidik anak, mengawasi anak dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan semoga kesabaran Nabi Yakub alaihissalam bisa kita teladani sehingga kita bisa menjadi orang tua yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak-anaknya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anak-anak kita adalah yang akan menjadi penarik kita ke surga. Tinggal kita sebagai orang tua mempersiapkan talinya. Talinya itu adalah berupa apa?
pengajaran agama, nafas yang panjang, kesabaran yang tak bertepi, dan doa serta keteladanan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian sesi pertama kajian kita kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga mengecas semangat kita kembali untuk semangat menjadi orang tua yang membersamai anak-anaknya, untuk lebih semangat menjadi orang tua yang perhatian pada anak-anaknya. Karena orang tua yang tidak perhatian kepada anak-anaknya, orang tua yang tidak peduli pada pendidikan agama anak-anaknya, akan merasakan hasil yang sangat menyedihkan di dalam hidupnya, yaitu rusaknya sang anak. Ibnul Qayyim di dalam Tuhfatul Maudud mengatakan, idza tabarta al-fasada fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, yang pertama kali kamu curigai adalah pada umumnya orang tuanya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk jadi orang tua yang semangat untuk mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Sebagai ibu dan ayah kita perlu hidayah, sebagai ayah dan ibu kita perlu ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan lagi ke moderator kita. Tafadhal. Sebelum mulai pengajian, kasih tahu dia, kamu anak hebat, kamu anak baik. Nanti ustazah kasih coklat ya, kalau kamu tenang hari ini. Ketika dia diam, anak-anak yang lain akan meniru untuk dia. Nah, ini asal kita tahu karakternya. Lalu kemudian tadi juga disebutkan kalau anak-anak itu hubbut tasjid, suka diapresiasi. Anak-anak yang soleh, yang pintar, yang soleh-solehah, duduk yang tenang. Nah, misalnya gitu. Ada banyak teknik-tekniknya. Dan untuk ngajarin anak usia ini memang konsentrasinya terbatas. Ada yang menyebutkan kaidahnya berapa menit konsentrasi seorang anak adalah usianya ditambah 1 atau 2 menit. Jadi kalau anak usianya 5 tahun, berarti batas konsentrasinya sekitar 7 menit saja. Itu artinya tiap 7 menit anak pasti akan merasa bosan. Nah, di saat mereka mulai gerah, mulai bosan, di situ kita pakai ice breaking, kita coba segarkan suasana, kita alihkan konsentrasinya. Ada banyak cara-caranya. Misalnya apa? Untuk memancing perhatian anak. Anak-anak semua diam. Pakai pura-pura main echo begini saja, anak-anak sudah tertarik nih. Kok suaranya bisa gitu ya? Nah, ini contoh-contoh instan untuk menarik perhatian anak. Sehingga ketika mereka sudah teralihkan perhatiannya kepada kita, baru lanjutin lagi ceritanya. Nah, adapun kalau ngajar huruf hijaiyah, ngajarin doa-doa hafalan, ya kaidah-kaidah sederhananya pakai bahasa yang ringan. Kalau bisa lewat kisah dan cerita. Nah, coba nanti ustazah bisa lihat video-video kami di UFIT TV, di UFIT Edu. Di situ kami menceritakan huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf ada cerita dan kisahnya. Jadi kalau huruf ba ini adalah seperti mangkok, di bawahnya ada satu bakso. Ini berarti huruf ba. Nah, jadi tiap huruf ada ceritanya. Ini akan memudahkan anak untuk menghafal dan mengingat huruf-huruf hijaiyahnya. Ngafalin doa gimana caranya?
Yang pertama, kita teladani Nabi SAW. Nabi kalau ngajarin doa, beliau menyentuh hati objek yang diajari terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi mengajari doa kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi pengen ngajarin doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, Nabi SAW lakukan. Nabi mengekspresikan rasa cinta untuk menyentuh hati Mu'adz bin Jabal. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, yang pertama disapa namanya. Nah, ustazah juga berarti harus hafal nama-nama anak-anak TPA-nya. Abdullah, wahai Abdullah, hafalkan doa dari ustazah. Itu yang pertama, sapa nama. Yang kedua, bilang rasa cinta kita kepada anak tersebut. Seperti Nabi bilang, bahkan Nabi mengucapkan dengan sepenuh penegasan, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Anak-anak, ustazah sayang banget sama kalian. Hafalin ya doa berikut ini. Nah, gitu. Setelah Nabi menyapa nama, mengekspresikan rasa cinta, baru Nabi sampaikan nasihatnya. La tada'anna, jangan sekalipun kamu meninggalkan baca doa dubura kulli sholatin, di setiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kaidahnya ngajarin hafalan doa kepada anak, sentuh dulu hatinya. Lalu yang kedua, bisa sentuh akalnya. Kita sebutkan apa keutamaan menghafal dari doa, misalnya begitu. Apa keutamaan kalau kita baca doa ketika mau masuk kamar mandi? Apa keutamaan ketika kita ngafalin doa melepas pakaian atau memakai pakaian? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa keutamaan baca doa setelah makan? Akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Nah, ini sentuh akalnya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan doa. Dan yang terakhir, kaidah kalau ngajarin hafalan doa kepada anak adalah diajarkan dalam atmosfer suasana kelas yang bahagia. Karena beginilah umumnya pengajaran itu akan lebih cepat dan mudah paham ketika mereka dalam keadaan hatinya senang. Coba deh Bapak Ibu, anaknya ketika lagi malas, lagi bete, bad mood, disuruh ngafal. Kira-kira mudah masuk atau sulit masuk? Sulit masuk. Makanya Nabi SAW ketika ngajarin Ibnu Abbas, saat itu Ibnu Abbas sedang dibonceng di atas kendaraan, yaitu bighal, ya, kendaraan peranakan antara kuda dengan keledai. Ketika sedang di atas kendaraan, Nabi menyampaikan pesan, ya ghulam. Kata Nabi SAW, wahai nak, ini u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Nabi ajarin ini ketika sedang berada di atas kendaraan. Kata Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi di dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal, beliau sebutkan Nabi SAW pengajar yang baik. Dia tahu perasaan anak yang sedang bahagia itu, yaitu ketika sedang berada di atas kendaraan. Ini adalah perasaan ketika anak itu umumnya mereka merasa happy dan senang. Makanya Nabi memanfaatkan momen ini untuk memberikan pengajaran. Ini faedah menarik buat kita para orang tua dan guru untuk membangun suasana kelas yang happy dan menyenangkan ketika ngajarin anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Membahas seputar ini butuh daurah khusus ya. Untuk online itu akun ya udah. Tadi ada. Ditantukan di sini. Kita teruskan. Baik. Itu pertanyaan pertama dari akhwat. Pertanyaan kedua,
Kita beralih ke grup ikhwan. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali. Baik, ini ada pertanyaan. Anak Amin izin bertanya, bagaimana mengajari anak tentang doa harian, namun antara kami keluarga dengan dari sekolah ada perbedaan. Misal doa ketika mau makan. Nah, misalnya gitu ya. Ini pertanyaannya. Bagaimana kami menanggapi hal ini? Yang pertama, konsep kita dalam mendidik dan mengasuh itu adalah selalu berusaha memberikan pesan-pesan yang baik, lalu kemudian kita menetralisir hal-hal yang tidak baik. Allah berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahuqal batil, innal batila kana zahuqa." Ketika kebaikan itu datang, kebatilan akan hilang. Artinya kalau pengen keburukan, kebatilan itu ingin hilang, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Itu artinya setiap anak mendapatkan paparan yang tidak baik. Ketika anak mendapatkan paparan yang menurut kita itu kurang tepat, maka orang tua yang mencoba untuk menetralisirnya. Kita sampaikan dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang sederhana, ya, bahwa doa yang lebih tepat itu adalah doa yang kita ajarkan, yaitu misalnya dengan cukup mengucapkan bismillah. Atau kalau ayah bunda bisa bercerita, ini bisa kita kemas dengan lebih asyik lagi bagi anak-anak kita. Dek, ayah punya cerita loh. Misalnya nih, ayah beli bakso. Baksonya lagi anget-angetnya. Kira-kira ya, kalau kita makan bakso, lebih enak kuahnya anget apa kuahnya dingin beku? Lebih enak kalau kuah baksonya anget. Nah, biar lebih enak makan baksonya, jangan lupa baca doa. Nah, sekarang ayah pengen ajarin adik doa mau makan yang lebih pendek. Jangan yang panjang-panjang, nanti keburu dingin kuah baksonya. Nah, ayah ajarin doa ya, baca doanya bismillah. Penak toh? Mudah dihafal toh? Yuk coba ulangi, repetisi, diulangi. Bismillah. Sampaikan lewat cerita sederhana dulu, baru kemudian ditutup sebagai konklusi. Sebenarnya dek, doa mau makan yang bismillah itu yang riwayatnya lebih kuat loh. Yang itu saja yang kita hafalkan ya. Barakallahu fikum. Nah, nanti kalau guru di sekolah ngajarin doa yang lain, ya enggak apa-apa, tetap hormati guru kita. Tetap jaga adab kepada guru ya nak ya. Tetap hormat sama guru, tetap sayang sama guru. Tapi kalau adik mau makan, pakainya doa yang ayah ajarin aja ya, gitu. Sederhana ya Pak ya? Sederhana. Nah, begitu caranya menetralisir paparan-paparan yang menurut kita kurang tepat, ya kita kampanyekan dengan pesan-pesan yang lebih tepat. Wallahu a'lamu bishawab. Thayyib. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Iman Rifki. Tapi ini pertanyaannya banyak sekali. Ada 4. Kita pilih beberapa saja ya, atau salah satu saja. Bagaimana tahapan mendidik anak, seperti kapan diajarkan sholat? Waduh, ini butuh daurah khusus ini bahas ini ya. Ala kulli hal, singkat saja, sederhana saja. Mengajari anak untuk sholat, pijakannya adalah yang pertama hadis Nabi SAW. Muru auladakum bis sholati wahum abna'us sab'is sinin watribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika usia mereka wahum asyru sinin. Kata Nabi SAW, ya, muru auladakum bis sholati, suruhlah anak kalian untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika usia anak 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka kalau enggak mau sholat ketika usia mereka 10 tahun. Ini pijakan kita ketika ingin mengajari anak untuk sholat. Para ulama menjelaskan, kita
disuruh oleh Nabi SAW untuk memerintahkan anak ibadah, secara formalnya itu di usia 7 tahun. Tapi bukan berarti ketika anak usia 7 tahun langsung tiba-tiba mendadak kita perintah tanpa persiapan. Makanya para ulama jelaskan 0 sampai 7 tahun ini adalah fase-fase persiapan sebelum mengajarkan dan menyuruh anak untuk mengerjakan ibadah. Fase-fase persiapan ini apa saja? Yaitu membangun mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mahabbatullah ya asasul ibadah. Rasa cinta kepada Allah itu adalah pondasi di dalam beribadah. Banyak Pak, anak-anak yang disuruh ibadah tidak dibangun rasa cintanya kepada Allah terlebih dahulu. Tapi anak-anak justru malah langsung dipaksa mengerjakan ibadah tanpa dibangun kesadaran. Anak-anak dihukum, diberikan ketegasan tanpa sebelumnya dibangun mahabbatullah di dalam dirinya. Akhirnya apa? Anak-anak yang seperti ini biasanya ketika sudah jauh dari orang tua atau dari lingkungan pesantren, akhirnya anak-anak yang seperti ini memberikan nasi, numpuk, ketika bebas akhirnya dia bisa lepas. Akhirnya nggak mau lagi mengerjakan ibadah. Ini karena apa? Tidak dibangun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, di fase persiapan ini 0 sampai 7 tahun kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah terlebih dahulu. Gimana caranya Kak Erlan menanamkan rasa cinta kepada Allah? Kata para ulama, caranya 2. Yang pertama, kenalkan dengan nama-nama Allah yang terpuji lagi mulia, Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun dialog imaniyah. Tiap beraktivitas dengan anak, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak, Masya Allah, mataharinya indah banget. Siapa yang ciptain matahari, nak? Allah. Ketika pulang ke rumah bawa buah-buahan dan gorengan. Nak, tahu nak, siapa yang buat buah-buahan ini jadi matang, manis dan enak dimakan? Siapa coba nak? Allah. Tiap kamu makan buah harus makin tambah cinta kepada Allah. Kaitkan aktivitas-aktivitas yang sederhana yang kita lalui bersama anak-anak kita dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara kita untuk membangun rasa cintanya dengan bahasa yang sederhana. Bahkan mengenalkan Allah, membuat anak jadi cinta sama Allah, kata para ulama bisa dimulai sejak ketika kita memberikan nama kepada anak. Ada ulama bernama Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, beliau sebutkan bahwa ini diantara hikmah kenapa kita dianjurkan untuk memberikan nama kepada anak dengan nama-nama yang dikaitkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman. Nah, ini cara kita membuat anak jadi cinta pada Allah. Kita kenalkan anak dengan nama-nama Allah. Kalau dia itu adalah hamba Allah, kalau dia itu adalah Abdurrahman. Bahkan Ibnul Qayyim bilang, kita ini mesti melihat bagaimana orang-orang Bani Israel. Mereka itu kalau kasih nama anak-anaknya dikaitkan dengan Tuhannya. Mereka kasih nama anak Immanuel, kata Ibnul Qayyim. Immanuel, pernah dengar nama ini Pak? Ini bahasa Ibrani, Immanuel. Banyak jadi nama rumah sakit ya. Immanuel. Immanuel itu artinya kalau dalam bahasa Arab, ilahuna ma'ana, Tuhan kami bersama kami. Bani Israel saja Pak berusaha untuk mengenalkan Tuhan kepada anak gitu ya, dari sejak ketika memberikan nama. Ya, kemudian di fase 0 sampai 2 tahun itu kan yang dominan adalah indera pendengaran ya. Maka kita tasmi', kita talqin, kita ajari nama-nama Allah, kita ajari kalimat-kalimat zikir memuji Allah, kita perdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Karena dengan ayat-ayat inilah kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bima arafta rabbaka
bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebelum memerintahkan anak sholat, kita harus memulai dengan tahapan ini dulu, yaitu membangun rasa cintanya kepada Allah, agar ketika sudah sampai saatnya memerintahkan anak beribadah, tinggal kita bilang, nak, yang nyuruh kita sholat itu Allah loh. Mau nggak disayang Allah? Yuk sholat, nak, gitu. Sebelum 7 tahun juga, ini adalah fase persiapan ngajarin sholat kepada anak. Kita ajari sholat secara mutlak kepada anak. Itu artinya kita ajari juga cara berwudu. Kita ajari juga menutup aurat, yang merupakan syarat-syarat dari sholat. Nah, nanti kalau dia sudah usia 7 tahun, sudah kita sering-sering kasih teladan, begini sholatnya. Kadang-kadang anak kan suka niru, Pak, ya. Nah, makanya kalau ada anak niru kita sholat, itu dibiarin. Jangan malah sebagian orang tua, jangan dekat-dekat Abi lagi sholat. Itu dia sedang belajar, Pak. Dia sedang meniru apa yang dilihatnya. Biarkan itu proses belajarnya. Nabi SAW dinaiki pundaknya ketika sedang sujud. Punggung Nabi dinaiki cucu-cucunya, Pak. Tapi Nabi bilang apa? Fakarihtu, aku gak suka kalau mempercepat, ataupun Nabi SAW sengaja memperlama sujudnya supaya memuaskan cucunya yang sedang naik di punggungnya saat Nabi SAW bersujud. Jadi ini proses belajar, Pak, sebenarnya. Biarkan. Nah, nanti kalau sudah usia 7 tahun, diperintahkan untuk mengerjakan sholat. 7 tahun di sini kata para ulama kalender hijriyah, ya, Pak, ya. Kalender hijriyah. Ketika anak sudah usia 7 tahun, diperintahkan untuk mengerjakan ibadah, ya. Dikasih fasilitas-fasilitas, dibelikan peci, dibelikan sarung, sajadah yang dia sukai, sehingga dia akan senang menjalani ibadah sholat itu. Lalu kemudian ingatkan anak, awasi anak, perintahkan dia untuk mengerjakan sholat. Tanyain kalau pulang ke rumah, udah sholat belum? Kadang-kadang kalau orang tua nanyanya cuma makan doang, ya, Pak, ya. Udah makan belum? Udah bobok belum? Nah, kita contoh Nabi SAW ketika Nabi ke rumah Maimunah binti Al-Harith, yang Nabi tanya pertama kali tentang Ibnu Abbas adalah, as-sholal gulam? Apakah anak kecil itu sudah sholat? Nanya makan boleh, nanya tidur boleh, tapi jangan lupa untuk tanyakan anak, sudah mengerjakan sholat atau belum? Baru nanti kalau anak sudah usia 10 tahun, ketika anak nggak mau sholat, maka boleh dipukul. Dipukul pun di sini, Pak, syaratnya bermacam-macam. Jadi Islam bukan agama yang penuh dengan kekerasan, ya, Pak, ya. Tapi Islam itu adalah agama yang ideal. Para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Kapan seseorang boleh memukul anaknya? Syaratnya banyak, Pak. Kita sebutkan diantaranya, ya. Yang pertama, memukul itu dibolehkan dengan syarat orang tua sudah meluruskan kesalahan dengan metode-metode yang lainnya. Orang tua coba tegur dulu dengan lisan. Masih, coba kemudian tegur dengan keras. Masih, coba dengan isyarat. Salat. Masih, coba diboikot, di time out. Sebagaimana Nabi pernah menegur Ka'ab bin Malik, didiamkan Ka'ab bin Malik karena nggak ikut perang Tabuk. Nah, ayah bunda juga bisa diamkan anak. Gara-gara nggak sholat, didiemin. Biasanya anak udah tersiksa nih, Pak, didiemin orang tuanya. Nah, kalau udah ditempuh ini masih nggak mau, baru boleh dipukul. Boleh dipukul pun ada syarat ketentuan yang lain. Yang pertama, nggak boleh dipukul dalam keadaan marah. Nggak boleh mukul di organ-organ penting. Nggak boleh mukul di muka, nggak boleh mukul di dada. Ini bisa berbahaya. Bahkan kata para ulama, nggak boleh mukul dengan diwakilkan
kepada kakak atau adiknya. Kenapa? Karena akan menimbulkan balas dendam. Boleh dipukul dengan syarat kita sudah memberikan kelonggaran. Janji ya, nggak diulangi lagi ya. Kalau dia masih melakukan, sudah dikasih SP, surat peringatan, masih aja ngelanggar, baru boleh dipukul. Bahkan ada ulama yang bilang, memukul itu nggak boleh ngangkat tangan terlalu tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Kenapa? Karena biasanya ini bakal kekencengan. Jadi syaratnya banyak sekali, Pak. Syaratnya banyak sekali boleh memukul itu. Dan mukul itu adalah opsi terakhir. Ketika metode-metode meluruskan kesalahan anak sudah kita tempuh. Nah, begitu Pak ya. Tahapan-tahapan mengajari anak sholat ini panjang nih. Butuh waktu khusus untuk menyampaikannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita singkat-singkat ya. Ini pertanyaannya masih banyak. Pertanyaan berikutnya, kita pindah ke grup akhwat. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Erlan, apakah anak usia 1-2 tahun boleh dikenalkan gadget? Mohon jawabannya. Boleh tidak Bapak Ibu, anak usia 1-2 tahun dikenalkan dengan gadget? Kak Erlan memilih pendapat yang tidak diperkenankan untuk anak sedini ini. Kenapa? Kalau anak di usia ini sudah kecanduan dengan gadget, ini nanti justru malah bisa mengganggu perkembangan sensorik dan motoriknya. Bahkan dikhawatirkan akan lambat perkembangan otak. Kenalkan ketika anak sudah bisa kita ajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Kalau anak sekecil ini baiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget ya. Baiknya usia berapa Pak ngenalin gadget ke anak? Nggak usah dikenali sama sekali. Khawatirnya Pak, kalau nggak dikenali sama sekali, anak justru malah diajari sama teman-temannya. Apalagi temannya yang remaja. Akhirnya diajari yang tidak-tidak, dikasih tontonan yang enggak-enggak. Dia curi-curi kesempatan belajar kepada teman-temannya tentang gadget. Lebih baik orang tua yang mengenalkan gadget ini terlebih dahulu, memberikan pijakan-pijakan penting, kemudian mengawasi anak. Misalnya anaknya udah remaja, mau dipinjami gadget, mau nggak mau ya, anak remaja udah mau dewasa, perkembangan otaknya sudah matang, dia butuh untuk jadi sarana komunikasi. Apa kaidah-kaidahnya Kak Erlan? Yang pertama, ayah bunda jangan bilang, nah ini gadget buat kamu. Jangan bilang begitu. Kepada anak remaja yang beranjak dewasa bilangnya gini, nah ini gadget punya ayah. Ayah pinjemi ya ke kamu. Ini yang pertama. Kenapa begitu? Karena sewaktu-waktu kalau kita ambil, anak tidak akan merasa tersakiti dan kehilangan. Kenapa? Karena statusnya kita memberikan pinjaman, bukan memberikan sebuah hadiah kepada dia. Jadi dari status pemberian aja udah kita setting ya Pak ya. Kemudian kita ajari buka situs Google itu dan ini. Kalau buka YouTube nggak boleh buka ini dan ini. Sampaikan, ayah nggak bisa selalu mengawasi kamu nak. Ayah ini terbatas pengawasannya. Tapi nak, ada Allah yang melihat, ada Allah yang mengawasi. Jadi sembari kita kasih gadget ke anak remaja yang sudah dewasa ini, kita tanamkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, kasih tahu bahayanya. Kalau nonton video yang enggak, dampaknya apa buat otak, dampaknya apa buat mental dan kepribadian. Kasih tahu riset-risetnya. Nah, dengan begitu anak berpikir, nah Allah itu murka kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa, misalnya begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi baiknya ketika anak sudah usia matang baru dikasih gadget. Itu pun dengan beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan.
Soalnya ada Pak, saya kenal dengan salah satu orang tua, ketika anaknya sudah dewasa, ketika anaknya sudah SMP atau SMA, nggak dikasih gadget sama sekali. Akhirnya apa? Anak ini jadi dibully sama teman-temannya, kena mentalnya. Ada Pak fakta seperti ini. Bahkan ada lagi fakta yang lain, dia nggak dikasih gadget sama sekali, nggak dikenalkan, akhirnya malah belajar sama temennya, memakai gadget, minjem gadget temannya untuk melihat yang enggak-enggak. Tuh kan Pak, daripada belajar duluan sama orang lain, mendingan orang tua yang terlebih dahulu mengenalkan. Tapi sambil dikasih filter-filter, saringan-saringan, dan tanamkan muraqabatullah, itu yang lebih utama. Dan orang tua sering-sering ngecek juga. Coba kontrol H. Lihat komputernya, historinya apa aja. Lihat gadgetnya, dia riwayat browsingnya apa saja. Nah, jadi orang tua juga harus melakukan supervisi pengawasan. Kalau ketahuan, netralisir dengan kebaikan-kebaikan. Ingetin lagi. Atau kalau enggak, ingetin dengan cita-cita yang sudah kita sepakati. Nah, kamu nanti mau jadi imam Masjid Nabawi loh. Masa buka yang begini? Nah, jadi anak akan tangguh, dia akan sadar. Tiap mau buka, astagfirullah, Imam Masjid Nabawi masa buka kayak gini. Oh, jadi anak juga memperjuangkan cita-cita yang telah disepakati bersama orang tua. Baik. Itu jawabannya ya, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin ini terakhir ya, tidak terasa sudah jam 8 ini. Nah, ini permasalahan yang mungkin sering dijumpai oleh para orang tua ya. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Qadarullah anak ibu qadarullah anak saya adalah ibu tunggal dengan 2 orang anak. Di saat banyak orang tua kesusahan mendidik anaknya berdua, kadang kami sebagai orang tua tunggal justru kebingungan. Kiat-kiat apa agar kami bisa maksimal mendidik anak-anak seorang diri, terlebih lagi mendidik anak laki-laki. Karena wabah Covid ini banyak keluarga anak yang meninggal, sehingga tidak ada sosok laki-laki yang bisa dijadikan sosok pengganti abinya yang telah tiada. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakillah khairan Bu Oki wa fiki barakallah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada ibu. Yakin saja Bu, setiap kesusahan itu ada banyak kemudahan. Inna ma'a al-usri yusran. Sesungguhnya bersama al-usri, satu kesulitan, ini dikemas dalam bentuk isim ma'rifah, yusron, ada banyak kemudahan. Yusron dikemas dalam bentuk isim nakirah. Dalam hadis disebutkan bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Ibnul Qayyim juga punya kaidah yang sangat bagus, yang bisa kita ingat-ingat saat kita tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak kita suka. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ma aghlaqallahu ala abdin baban bihikmatihi, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menutup satu pintu karena rahmatnya, illa fatahalahu babaini birahmatihi, melainkan Allah pasti akan membukakan 2 pintu dengan rahmatnya. Saya ulangi, ma aghlaqallahu ala abdin baban bihikmatihi illa fatahalahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah menutup satu pintu karena hikmahnya, melainkan Allah akan membukakan 2 pintu dengan rahmatnya. Jadi Bu, kesulitan ibu saat ini pasti akan ada banyak kemudahan, akan ada banyak pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Bu, memang benar, yang ideal itu kalau mengasuh dan mendidik itu adalah ayah dan ibu harus berperan. Tapi kalau memang tidak ada lagi sosok sang ayah, tidak ada lagi sosok laki-laki yang mampu menggantikan, maka kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampu kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baca kisah-kisah para ulama dahulu yang mereka dibesarkan oleh ibunya sendirian, ayahnya telah tiada. Sebut saja misalnya siapa? Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Malik.
Bahkan ada seorang ulama namanya Ar-Rabi'ah Ar-Rayi. Ayahnya pergi jihad 30 tahun, nggak pulang-pulang Pak. Sejak anaknya kecil, masih bayi sudah ditinggal. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan harta untuk istri dan anaknya. Nama ayahnya ini Faruq. Berpuluh-puluh tahun kemudian pulang ke kota Madinah. Ternyata dia jumpai sang anak sudah menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ibunya sendirian Pak, berpuluh-puluh tahun ngajarin anak-anaknya. Artinya Kak Erlan pengen bilang, ibu dengan apapun keterbatasannya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah, Bu. Karena Allah yang mampukan, karena Allah yang menguatkan. Sebaliknya, para ibu yang masih ada suami yang mendampinginya, mari kita ajak suami kita untuk bisa bersama-sama mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan membimbing kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.